Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni tahun 1901. Bung Karno lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Eda Ayu Nyomandai. Bung Karno adalah salah seorang penyusun teks proklamasi bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Muda Mada. Bung Karno juga yang menandatangani teks tersebut bersama Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hal yang paling istimewa adalah perannya sebagai pembaca teks proklamasi di kediamannya Jalan Pengangsaan Timur No. 56 Jakarta. Oleh karena itu, Soekarno bersama Bung Hatta dikenal sebagai pahlawan proklamasi. Kepercayaan besar pun kembali diberikan kepada Soekarno yang terpilih sebagai Presiden RI pertama. Soekarno wafat pada 21 Juni tahun 1970 dan dimakamkan di Blitar. Selanjutnya, pada rangkaian Hari Pahlawan tahun 2012, Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI No. 83 tahun 2012. Dr. H. Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir pada 12 Agustus tahun 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bung Hatta mempunyai peran yang sama dengan Bung Karno, yakni sebagai penyusun teks proklamasi dan yang menandatangani. Ketika proklamasi dilaksanakan, Bung Hatta tidak ikut membacakannya, tetapi hanya mendampingi Bung Karno. Selama pembacaannya, Bung Hatta secara aklamasi terpilih sebagai Wakil Presiden RI pertama yang mendampingi Presiden Soekarno. Bung Hatta meninggal pada 4 Maret tahun 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia juga memberinya penghargaan sebagai pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno. Selanjutnya, pada rangkaian Hari Pahlawan tahun 2012, Drs.M. Wahadat HTT ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden No. 84 tahun 2012. Dir Buntaran Marto Atmojo. Beliau adalah salah seorang yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi di kediaman Mada. Lahir 11 Januari tahun 1896 di Loano, Purworejo. Pendidikannya dimulai dari LS Purworejo, kemudian diteruskan ke STOVI Jakarta, hingga selesai pada Mei tahun 1819. Kemudian melanjutkan sekolah di Universitas Leiden, Belanda yang diselesaikan tahun 1930 dan setahun kemudian memperoleh gelar Dr. DR Kedokteran. Dir Buntaran Marto Atmojo juga adalah Wakil Ketua dari Tuo Sangiing, semacam Volksrat buatan pemerintahan, pendudukan Jepang, dan anggota dari Organisasi Pemuda Pergerakan Kemerdekaan Indonesia, Barisan Pelopor. Selain itu, ia adalah salah satu pendiri dan Ketua PLT Persatuan Lawan Tenis Indonesia pertama selama 5 tahun sejak pendiriannya. Pada 26 Desember tahun 1935, ia pula lah yang membentuk PMI Palang Merah Indonesia pada 5 September tahun 1945 atas perintah Presiden Soekarno. Ia pernah pula menjabat sebagai anggota Seksi Kemasyarakatan Bappenas periode 21 September tahun 1959 sampai 18 November tahun 1959. Mr. Latuharhari. Mimbar.
Jahanes Nani Latuharhari, lahir di Ulat, Saparua, Maluku Tengah, Maluku, 6 Juli tahun 1900. Bersama dengan para pemimpin organisasi-organisasi politik lainnya, Imper Latuharhari dengan Sarekat Ambon menghadiri pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan membawa berita tersebut kepada masyarakat Maluku. Imper Latuharhari kemudian diangkat menjadi Gubernur Maluku yang pertama dan berkedudukan di Yogyakarta setelah pemberontakan RAS, Republik Maluku Selatan, dapat ditumpas pada tahun 1950. Gubernur Latuharhari dan stafnya menuju Ambon dan memimpin rakyat Maluku membangun daerah setelah menunaikan tugas pengabdiannya di daerah yang ia cintai melalui berbagai tantangan. Pada akhir tahun 1954, Imper Latuharhari menyerahkan jabatan gubernur kepada penggantinya dan kembali ke Jakarta dan memangku tugas barunya pada Kementerian Dalam Negeri. Tokoh nasional dan pejuang kemerdekaan ini meninggal dunia pada 8 November tahun 1959 di Jakarta. Sebagai penghargaan dari negara dan bangsanya, Imper Latuharhari dihargai sebagai seorang Mahaputra Indonesia dan dianugerahi bintang jasa tertinggi Mahaputra Pratama. Otto Iskandar Dinata. Otto Iskandar Dinata lahir di Bandung, Jawa Barat, 31 Maret tahun 1897 dan meninggal di Mauk, Tangerang, Banten, 20 Desember tahun 1945 pada umur 48 tahun. Otto merupakan anggota PPKI yang juga turut hadir mendampingi Bung Karno saat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Otto juga yang mengusulkan agar Bung Karno dipilih sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang mendapat nama julukan Si Jalak Harupat. Ayah Otto adalah keturunan bangsawan Sunda bernama Nata Atmaja. Otto adalah anak ketiga dari 9 bersaudara. Sam Ratulangi, Dier Gerungan Sol Samuel Jacob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, lahir di Tondano, Sulawesi Utara, 5 November tahun 1890 dan meninggal di Jakarta, 30 Juni tahun 1949. Pada umur 58 tahun, adalah seorang aktivis kemerdekaan Indonesia dari Sulawesi Utara, Indonesia. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang turut hadir pada saat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada permulaan Agustus tahun 1945. Direr Ratulangi memimpin misi Sulawesi ke Jakarta untuk mengikuti sidang PPKI setelah Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus. Direr Ratulangi diangkat menjadi Gubernur Sulawesi dan ibu kota pemerintahannya berada di ujung pandang. Namun pemimpin-pemimpin pergerakan nasional di Sulawesi belum dapat mengambil tindakan. Mereka masih menunggu kedatangan Dr. Ratulangi dari Jakarta. Baru pada 19 Agustus tahun 1945, Gubernur Ratulangi mengumumkan secara resmi kemerdekaan Republik Indonesia di depan rakyat Sulawesi. Untuk mempertahankan tegaknya Republik Indonesia, Gubernur Ratulangi membentuk Badan Perjuangan Rakyat yang diberi nama Pusat Keselamatan Rakyat. Seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi mendukung segala kebijaksanaan Dr. Ratulangi. Ia juga membuat petisi kepada PBB yang ditandatangani oleh 540 pemuka rakyat Sulawesi. Petisi itu menyatakan bahwa Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia. Amr Sartono. Peter Raden Mas Sartono lahir di Slogohimo, Wonogiri,
5 Agustus tahun 1900 meninggal di Jakarta. 15 Oktober tahun 1968 pada umur 68 tahun. Adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menteri pada kabinet pertama Republik Indonesia. Dilahirkan sebagai keturunan bangsawan Jawa, Sartono berturut-turut mengikuti pendidikan di His, Mulo, Anges, dan Terhans yang ditamatkannya pada tahun 1922. Ia kemudian meneruskan pendidikannya ke Universitas Leiden Belanda dan mendapatkan gelar Master in the Rechten pada tahun 1926. Ember Sartono juga aktif pada Persatuan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia PPPKI dengan menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan tahun 1928 sampai tahun 1930. Pada tahun 1931, Ember Sartono turut mendirikan Partido Partai Indonesia dan menjadi ketua setelah era Soekarno keluar dari penjara dan menjadi ketua Partindo. Beliau menjadi ketua mudanya tahun 1931 sampai tahun 1936. Ember Sartono juga berkegiatan pada gerakan koperasi karet di Lewiliang, Jawa Barat tahun 1934 sampai tahun 1940. Sebuah gerakan yang berhasil mendirikan 18 koperasi karet dan 12 pabrik karet sewaktu Gerindo. Gerakan Rakyat Indonesia berdiri pada tahun 1937 sampai tahun 1942. Sartono menjadi Ketua Muda Pengurus Besar pada tahun 1941. Ember Sartono menjadi Ketua Pengurus Harian Majelis Rakyat Indonesia. Pandu Kartawiguna adalah salah satu tokoh dalam golongan muda yang turut hadir dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia juga merupakan salah satu tokoh pers Indonesia yang mempelopori berdirinya Lembaga Kantor Berita Nasional Antara pada tahun 1937 yang berkantor di J.I. Pinangsia 38 Jakarta Kota. Dengan modal 1 meja tulis tua, 1 mesin tulis tua, dan 1 mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Beliau merupakan tokoh pemuda revolusioner yang berperan mendorong sangat keras proklamasi kemerdekaan agar dilaksanakan secepatnya untuk menghindari anggapan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang. Pada fragmen genting menjelang revolusi 17 Agustus tahun 1945, Pandu menggebrak meja dan marah-marah mendengar Syahrir yang ragu ketika didaulat untuk menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia setelah sebelumnya para pemuda-pemuda pergerakan bawah tanah sudah menyusun proklamasi alih-alih mencegah dugaan proklamasi buatan Jepang dan bersepakat Syahrir yang akan memimpin perjuangan karena Syahrir dianggap bersih dari tuduhan isu kolaborator dengan Jepang. Dr. Muwardi lahir di Pati, Jawa Tengah 30 Januari tahun 1907 dan meninggal di Solo 13 September tahun 1948. Beliau adalah seorang dokter lulusan STUVIA dan memperdalam ilmunya dengan mengambil spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. THT Dr. Muwardi memiliki peran penting pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Dr. Muwardi sudah menjadi ketua barisan pelopor untuk seluruh Jawa. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, ia memerintahkan barisan pelopor untuk menjaga lapangan Ikada yang rencananya akan digunakan sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Ketika usai pembacaan teks proklamasi,
Dr. Muwardi membentuk barisan pelopor istimewa untuk menjaga rumah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta. Amr A.A. Maramis. Dr. Alexander Andries Maramis lahir di Manado, Sulawesi Utara, Hindia Belanda, 20 Juni tahun 1897 dan meninggal di Indonesia tahun 1977 pada usia 80 tahun. Ia adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia pernah jadi anggota KNIP dan Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia dan merupakan orang yang menandatangani Uang Republik Indonesia pada tahun 1945. Di awal jabatan politiknya, Dr. A.A. Maramis menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUBKI tahun 1945 bersama rekan seperjuangan lainnya antara lain Dr. Soekarno dan Mr. Ahmad Subarjo. Dr. A.A. Maramis adalah salah satu orang yang merumuskan dan menandatangani Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945. Dia mengusulkan perubahan butir pertama Pancasila kepada Dr. Randus Muhammad Hatta setelah berkonsultasi dengan Tuku Muhammad Hasan Kasman Singodimejo dan Ki Bagus Hadikusumo. Hadota Maramis juga adalah salah satu orang yang menandatangani piagam tersebut bersama dengan Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Cokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Hatta Salim, Acemat Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Abikusno Cokrosujoso. Abikusno Cokrosujoso juga Dija Abikusno Cokrosuyoso lahir di kota Karanganyar, Kebumen tahun 1897. Meninggal tahun 1968, adalah salah satu bapak pendiri kemerdekaan Indonesia dan penandatangan konstitusi. Ia merupakan anggota Panitia 9 yang merancang pembukaan awal di tahun 1945 dikenal sebagai Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno dan juga menjadi penasihat Biro Pekerjaan Umum. Ia ikut getah percobaan kudeta dari golongan Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka bulan Juli tahun 1946 karena namanya dicantumkan sebagai Menteri Bangunan Umum dalam daftar nama calon-calon menteri dalam kabinet yang hendak dipaksakan pada kepala negara, terkenal sebagai peristiwa 3 Juli di Yogyakarta. Akibatnya ia ikut menjadi tahanan pemerintah bersama 145 orang lainnya. Kemudian, Abikusno dibebaskan kembali pada 17 Agustus tahun 1948 pada konferensi Meja Bundar. Ia duduk sebagai penasehat delegasi IRE. Kemudian Abikusno melawat ke Suriname. Sehubungan dengan kewarganegaraan 300.000 orang Indonesia yang berada di sana. Harsono Tiji Alkr, Wamin Oto. Harsono Cokroaminoto lahir di Madiun, 24 April tahun 1912. Beliau adalah Ketua Umum pertama pucuk pimpinan Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPI. Seorang pejuang dan tokoh politik Indonesia yang berhaluan non-kooperatif dengan Belanda. Harsono Cokroaminoto tampil sebagai pembuka untuk mewujudkan kemerdekaan. Ia bergerak dengan para kaum muda revolusioner. Setelah Kongres Pemuda diadakan di Bandung, 18 Mei tahun 1945, gerakan para pemuda makin politis. Pada 15 Juni tahun 1945 gabungan para pemuda Angkatan Muda membentuk gerakan sampingan yang idealis bernama Angkatan Baru dan berperan sebagai kelompok politik ilegal. Kelompok ini dipimpin Bintang Diah Soekarni, Choirul Salih,
Anwar, dan Harsono Cokroaminoto. Dan Pandu Kartawiguna, haluan kelompok ini jauh lebih radikal dari gerakan apapun yang pernah mereka lakukan sebelumnya, dan menyulut Jepang untuk melarang setiap konferensi apapun dari kelompok ini. Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Ejaan bahasa Indonesia, Suwardi Suryaningrat. Sejak tahun 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara. Lahir di Pakualaman, 2 Mei tahun 1889 dan meninggal di Yogyakarta, 26 April tahun 1959 pada umur 69 tahun. Ia adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Dari zaman penjajahan Belanda, ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang tokoh yang menghadiri pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Namanya dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI Soekarno pada 28 November tahun 1959. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 tahun-tahun 1959, tanggal 28 November tahun 1959. Kan H. Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur lahir di Surabaya 25 Juni tahun 1896 dan meninggal di Surabaya 25 April tahun 1946. Pada umur 49 tahun, beliau adalah seorang tokoh Islam dan pahlawan nasional Indonesia yang turut hadir dalam pembacaan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Mas Mansur turut membangkitkan rasa kebangsaan melalui tulisan-tulisannya di bidang jurnalistik, serta membuat perubahan sosial keagamaan, persatuan nasional, dan persatuan di kalangan umat Islam. Setelah Mas Mansur menyelesaikan belajarnya di luar negeri, langkah awal yang ia lakukan ialah bergabung dalam Sarekat Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Hadok Odok S. Cokroaminoto. Ia dipercaya sebagai penasehat pengurus besar RI dalam perpolitikan umat Islam. Saat itu, Mas Mansur sebenarnya sudah banyak terlibat dalam berbagai aktivitas politik umat Islam. Setelah menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah, ia pun mulai melakukan gebrakan politik yang cukup berhasil bagi umat Islam dengan memprakarsai berdirinya Majelis Islam Mala Indonesia MIA bersama Hashim Aisyari dan Wahab Hasbullah. Yang keduanya Nahdlatul Ulama NUI. Ia juga memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia PI bersama Dr. Sukiman Wiryasanjaya sebagai perimbangan atas sikap non-kooperatif dari Partai Syarikat Islam Indonesia PSI. Demikian juga ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Mas Mansur termasuk dalam 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan, yang terkenal dengan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Sayuti Melik, tokoh yang lahir di Yogyakarta 25 November tahun 1908 ini, berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno Hatta sejak muda. Sayuti Melik sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Tahun 1942 menjadi pemimpin redaksi
Surat kabar Sinar Baru Semarang. Nama tokoh ini semakin mencuat. Pada sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, LA telah menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan rumah Maida. Bahkan akhirnya ia dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Muhammad Tabrani Surjowicitro. Muhammad Tabrani Surjowicitro atau populer dipanggil M. Tabrani lahir di Pamekasan, Madura, 10 Oktober tahun 190 dan wafat pada tahun 1984. M. Tabrani boleh digolongkan sebagai wartawan dari angkatan tua sepanjang Pergerakan Nasional Indonesia. Nama M. Tabrani selalu tercatat. Beliau juga termasuk dalam salah seorang pejuang yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. M. Tabrani yang merupakan anggota dari Jom Java ini sejatinya seorang jurnalis yang ketika itu bekerja untuk Koran Hindia Baru, pimpinan Hak Agus Salim. Ia juga merupakan ketua panitia Kongres Pemuda I yang diadakan 30 April 2 Mei tahun 1926. Pada tahun 1936, dia memperjuangkan petisi Sutarjo yang berisi tuntutan kepada pemerintah Hindia Belanda agar Indonesia diberi kesempatan membentuk parlemen sendiri. Dedikasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan lewat jalur jurnalisme tak dapat diragukan. Di usianya yang masih sangat muda, 22 tahun, ia sudah memimpin salah satu koran terkemuka, yaitu Hindia Baru pada tahun 1926. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia mengelola Suluh Indonesia milik Partai Nasional Indonesia PNI. A. G. Pringgodido. Abdul Ghaffar Pringgodido lahir di Desa Kasiman, Kapuh Bojonegoro, Jawa Timur, pada 24 Agustus tahun 1904 dan wafat pada tahun 1988. Setelah 2 tahun di sekolah rakyat, dia belajar di Europecella Gore School dari tahun 1911 hingga tahun 1918. Lalu di Hagereiburger School setelah lulus. Pada tahun 1923, dia berangkat ke Leiden, Belanda, belajar di Universitas Leiden, hingga lulus pada tahun 1927. Sebagai sarjana hukum, dia juga mendapatkan sertifikat cum laude dalam ilmu Indologi. Beliau termasuk dalam salah seorang pejuang yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ketika kembali ke Indonesia. Setelah masa studinya selesai, Pringgodido mendapatkan kerja sebagai juru tulis bahasa Belanda, reverdaris, lalu menjadi wedana Karangkobar di bagian timur Kabupaten Purbalingga menjelang akhir pendudukan Indonesia oleh Jepang. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.